Three, two, one, jump! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin mengucapkan selamat datang di kelas 3. Di awal tahun pelajaran ini, kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sudah siap semuanya kan anak-anak Ibu? Pasti dong sudah siap untuk belajar. Fokus ya anak-anak. Yuk, mari kita belajar. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan dulu lagu ini ya. Pasti semua sudah pernah mendengar lagu cicak-cicak di dinding. Ibu pasti yakin tidak ada satupun anak ibu yang tidak tahu tentang lagu cicak-cicak di dinding. Yuk kita nyanyikan dulu lagu ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Setelah kita selesai bernyanyi, ayo coba kamu perhatikan lirik lagu yang berjudul Cicak-cicak di Dinding yang kita nyanyikan tadi. Di sana terdapat tanda kotak yang berwarna merah. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Ada dua tanda ya anak-anak ibu, yang artinya tanda kotak tersebut adalah pola irama. Di mana pola irama tersebut ada yang sama dan ada yang berbeda. Perhatikan kembali syair lagu Cicak-cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri, yaitu cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak juga membutuhkan makanan. Salah satu makanan cicak adalah nyamuk. Anak-anak ibu pasti sudah pernah melihat cicak kan? Sudah pernah melihat cicak makannya nyamuk kan? Ikan juga makhluk hidup. Ikan juga memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Nah, sekarang kita mau belajar membedakan ciri-ciri ikan dan ciri-ciri cicak. Ibu punya gambar, ada gambar cicak dan gambar ikan. Nah, yang pertama kali kita pelajari adalah cicak. Pertama, cicak dapat bergerak. Ikan juga dapat bergerak ya anak-anak ibu. Kedua, cicak bergerak dengan cara merayap. Ketiga, cicak membutuhkan makanan. Nah, makanan cicak tadi apa? Ayo. Makanan cicak tadi adalah nyamuk. Keempat, cicak bernapas dengan paru-paru. Kelima, kakinya ada bantalan perekat yang disebut dengan spatula. Gunanya untuk merayap dinding.
Nah, makanya cicak itu bisa merayap di dinding ya, dan tidak bisa jatuh. Itu karena di kakinya ada bantalan spatula. Tapi bukan berarti cicak tidak bisa jatuh ya. Cicak juga berkembang biak dengan cara bertelur. Sekarang kita lihat informasi tentang ciri-ciri ikan ya. Jadi, cara ikan bergerak berbeda dengan cicak. Kalau cicak merayap di dinding, sedangkan ikan dia berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Lalu ekornya itu digunakan untuk membelok arah saat dia berenang. Nah, ikan juga butuh makan loh. Sama dengan cicak, tapi makanan cicak dan ikan itu berbeda. Kalau makanan cicak adalah nyamuk, ikan makannya adalah cacing atau juga pelet. Nah, cara bernafas ikan juga berbeda dengan cicak. Kalau cicak bernafas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang. Yang terakhir, cara berkembang biak cicak dengan ikan itu sama, yaitu dengan cara bertelur. Ciri-ciri makhluk hidup yang harus kita ketahui ya anak-anak. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, makhluk hidup itu bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, manusia dengan cara berjalan dengan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan menggunakan sirip, dan cicak dengan cara merayap. Kedua, makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Di sini artinya tumbuh adalah bertambah ukuran tinggi dan bertambah beratnya. Keempat, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Contohnya, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga membutuhkan tumbuhan untuk makanannya. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Contohnya, tumbuhan putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Hewan juga ada yang peka terhadap sentuhan, yaitu bekicot. Bekicot akan memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan. Yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan, yaitu ikan mas, yang sekali bertelur saja dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Coba kamu bayangkan kalau telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak bukan? Tapi telur ikannya bukan yang besar-besar, telur ikannya kecil-kecil. Dan tahukah kamu bagaimana menulis bilangan 1000? Nah, di sini kita akan coba belajar menulis bilangan. Pertama yang akan kita pelajari adalah membaca suatu bilangan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai membaca bilangan, kita harus tahu dahulu bahwa kita sudah masuk kepada bilangan ribuan. Nah, di sini ada contoh. Ini ada bilangan 3463. Nilai 3 dari belakang itu nilai tempatnya adalah satuan. 6 nilai tempatnya puluhan. 4 nilai tempatnya ratusan, sedangkan 3 di awal itu nilai tempatnya adalah ribuan, maka dia dibaca dengan 3000
463. Nah, anak-anak, ini ada bilangan yang muncul 1000 dibaca 1000. Dan bilangan ini dibaca 2000. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Ini ada bilangan 4100 dibaca 4100. Bilangan ini dibaca 4250. Sekarang kita belajar menulis bilangan. Jika ada 9000, maka kita akan menulis angkanya terlebih dahulu, yaitu 9. Lalu kita beri 0 sebanyak 3. Jadi ini dibaca 9000. Karena apa? Karena tidak ada ratusannya, puluhannya, dan satuannya. Nah, setelah kita belajar menulis bilangan dan membaca bilangan tadi, sekarang kita masuk kepada mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sekarang Ibu mempunyai 5 bilangan yang telah Ibu acak. Sekarang kita baca terlebih dahulu ya anak-anak Ibu. Ada bilangan 6000, 3000, 2000, 5000, dan 4000. Jika kita ingin mengurutkan bilangan ini, maka kita harus melihat dulu angka yang paling depan, yaitu angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya berbeda, maka bisa kita langsung urutkan. Tapi kebetulan di sini angka ribuannya berbeda semua ya. Jika kita akan mengurutkan bilangan ini, maka kita akan memilih angka ribuan yang paling terkecil. Kita lihat angka mana yang paling terkecil ya? Ayo, mana yang duluan terkecil? Di sini ada angka 6, 3, 2, 5, dan 4. Nah, angka yang paling kecil ada berapa? Ayo, ada angka berapa anak-anak Ibu? Iya, pinter. Ada angka 2. Setelah 2 ada angka 3. Maka urutan pertama yang akan kita urutkan adalah angka 2, yaitu 2000. Lanjut ke angka 3000. Setelah angka 3, selanjutnya angka berapa anak-anak? Iya, pinter. Angka 4. 4000. Urutan selanjutnya adalah angka 5. Yaitu 5000. Urutan yang paling terbesar, yang paling terakhir adalah angka berapa? Iya, sekali lagi pinter. Ada angka 6000. Maka urutan dari yang terkecil ke terbesar adalah 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Sekarang kita akan mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Maka kita akan mengurutkan kebalikannya ya anak-anak Ibu, yaitu dari bilangan 6000, lalu dilanjutkan 5000, 4000, lalu 3000. Dan yang terkecil adalah 2000. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan terkait pada materi kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nantikanlah video pembelajaran yang kedua dari Ibu ya. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan menambah ilmu pengetahuan.
Akhir kata ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak ibu.